Di sini aku akan menjelaskan tentang Plants vs Zombie. Untuk pemainnya adalah single player atau satu player, kemudian usianya 13 tahun ke atas. Untuk waktu gamenya kurang lebih 3-5 menit per stack. Untuk developer dan publisher adalah PopCap Game. Kemudian rilisnya adalah tanggal 5 Mei 2009. Dan untuk OS-nya sendiri adalah bisa dimainkan dari Windows XP, Vista, dan 7. Kemudian dari Mac OS itu ada OS X 10.5.8 sampai 10.6.x. Untuk mekaniknya, game ini tuh termasuk ke tower defense karena pemain tuh harus mempertahankan rumah dari serangan para zombie itu. Nah, untuk cara mainnya itu sangat simpel ya. Jadi itu pemain harus menanam tanaman untuk mengalahkan para zombie. Tetapi pemain itu memerlukan matahari untuk dapat menanam tanaman tersebut. Karena setiap tanaman itu memiliki jumlah matahari yang berbeda. Kemudian setiap tanaman dan zombie itu juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Contoh mainnya bisa dilihat di video ini ya. The zombies are coming. Brains. Oh ya, di sini juga ada mode gameplay minigame. Mungkin untuk lebih jelasnya, penjelasan tentang cara main minigamenya ada di file, tapi di sini ada gambar contoh minigame seperti apa, tampilan awalnya. Lanjut ke audio. Audio dalam game ini tuh sangat berciri khas, kayak kalau denger lagu ini tuh langsung keingetnya tuh Plants vs Zombie. Nah, terus baik dari musik, sound effect, dan suara zombie itu tuh sangat membangun suasana. Jadi tuh pemain tuh juga ikut merasakan kehadiran para zombie yang semakin mendekat. The zombies are coming. Brains. Kemudian untuk spek game ini tidaklah terlalu berat. Ya mungkin sekarang udah bisa dimainin untuk semua komputer dan laptop ya, karena
game ini aja tadi minimumnya aja Windows XP Visa 7 dan untuk macOS aja 10.5.8. Kemudian jika pemain tidak ingin bermain dengan full screen atau layar penuh, di sini juga disediakan fitur untuk pemain tuh bisa main tanpa layar penuh gitu. Jadi itu bisa memudahkan pemain sih kalau misalnya merasa kurang suka atau kayak ternyata laptopnya kurang support sama full screen-nya itu. Nah, untuk harganya sendiri tuh di Steam itu Rp45.999. Tapi di Steam itu juga terdapat versi demo jika pemain ingin mencoba gratis sebelum membelinya. Tapi sih sekarang mungkin karena ini termasuk game ya lama atau game legend, itu sekarang sudah banyak yang bisa download secara gratis. Ada di Google, tinggal cari aja Plants vs Zombie, download full versi, nanti biasanya itu akan nemu. Nah, untuk di sini juga ada bug dan kekurangannya. Contohnya itu kayak kekurangan dari minigame, itu tuh pemain harus menyelesaikan satu mode dulu baru bisa membuka mode yang lain. Ini bisa aja tuh membuat pemain menjadi malas karena tidak bisa langsung memilih mode minigame sesuka hati. Kemudian yang kedua ada seri ini tuh belum online ya, tapi di seri berikutnya atau seri yang sekarang ini udah ada yang mulai online. Terus yang ketiga itu game ini tuh bisa dibobol menggunakan cheat engine. Nanti untuk contohnya seperti apa cara pembobolannya atau beneran bisa nggak sih dibobol, nanti ada di video. Aku udah buat caranya dan ternyata tuh beneran masih bisa gitu cara ngebobolnya, padahal tuh udah dari dulu banget. Terus yang keempat tuh masih ada bug pada tampilan, nanti juga aku kasih tunjuk kayak gimana sih yang aku masuk bug dalam tampilan game ini.
Nah, tadi itu adalah beberapa hasil analisis yang kita lakukan. Mungkin masukan dan saran ya. Mungkin pada versi ini game developer harus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, terutama tuh pada bagian cheat ya, karena membuktikan bahwa game ini tuh sistemnya tuh masih bisa dibobol gitu loh. Padahal tuh ini tuh game udah cukup lama ya, dari tahun 2009 dan hingga sekarang tuh masih bisa di cheat. Berarti kan masih masih sistemnya masih kurang ya. Atau perlu diupdate lagi. Jika tidak tuh Plan vs Zombie ini tuh akan terkesal ditinggalkan atau tidak terurus lagi oleh development. Jadi semoga aja development menotis atau mengupdate versi ini lagi agar bisa berjaya seperti dulu lagi. Saya akan menjelaskan tentang game Angry Birds Friends. Itu playernya dibutuhkan single player, developernya Riovio Entertainment, publishernya tetap sama, Riovio Entertainment. Kalau di Android rilisnya itu di tanggal 2 Mei tahun 2013. Kalau untuk seri sistem OS-nya di Android itu serinya 4.4, sedangkan iOS serinya 10.0. Penyimpanan HP-nya yang dibutuhkan itu 214 MB. Terus untuk download gamenya itu butuh 92 MB. Spesifikasi di game ini cukup ringan ya untuk dimainkan di HP, hanya memerlukan internet yang cukup kuat, karena jika tidak ada, maka loading game ini akan sangatlah lama. Mau sebagus apapun HP, jika koneksi internetnya sangat lama, maka percuma saja. Jadi game ini harganya di-download secara gratis di App Store dan Play Store, tetapi game ini memiliki item berbayar. Itu dimulai dari Rp14.000 sampai Rp1.412.692 per item. Ya, lanjut, saya akan menjelaskan tentang kekurangan pada game Angry Birds ini. Di gameplay Angry Birds, cara permainannya tetap sama antara Android dengan PC-nya. Kita melempar burung dengan menggunakan katapel yang kita arahkan ke tempat babi-babi tersebut. Ya, bisa dilihat ya dari videonya. Ya. Oke, yang pertama, bug pada audio saat menghitung scores. Oke, setelah kita selesai menang di level tersebut, audio skornya itu menghitung skor. Nah, setelah skor sudah selesai terhitung, ada bug di audionya masih lanjut terus, padahal skornya sudah terhitung. Jadi terasa aneh ketika didengar kalau misalnya gamenya udah selesai, begitu. Yang kedua, audio yang terkesan berisik dan tidak enak didengar. Ketika kalian mendengar suaranya, ketika kita mau pilih level gitu, audio itu kayak tidak nyambung dengan tidak berkesinambungan begitu dengan suaranya, jadi kayak terkesan berisik begitu. Ya, yang ketiga, pemain bisa menunggu babi mati dengan sendirinya. Setelah kita menyelesaikan gamenya, itu terasa ada delay ketika mau level selanjutnya. Jadi tuh kayak berpikir pemainnya bakal gameplaynya itu masih lanjut. Jadi disaranin sih tombolnya atau animasinya tuh lebih cepat. Jadi pemain tuh nggak terlalu menunggu lama untuk ke level selanjutnya. Yang keempat, gambar iklan yang telat hilang terkesan menumpuk. Nah, di videonya ini kita lihat, videonya kan kita slide-slide gitu ke selanjutnya. Ketika iklan itu terakhir, mau selesai, delay lagi. Jadi kayak animasinya tuh delay. Terus pas kita perlambat gitu, seakan-akan kayak menumpuk gitu antara latar belakang biru dengan iklan di situnya. Jadi ya terkesan tidak enak aja dilihat.
Selamat pagi. Jadi kami ingin mereview game Wars Against Corona ini. Nah, yang pertama itu kami akan jelaskan dulu komponennya. Jadi ada terdiri dari 4 board tangan. Ini ada 4. Kemudian ada 4 player scoring board sesuai dengan jumlah playernya, dan ada 4 token sabun cuci tangan masing-masing warna. Jadi di sini setiap pemain itu mendapatkan 2 token seperti itu. Nah, dimulai dari setupnya. Jadi karena ini adalah game print and play, jadi kami menempelkan board gambar tangan sesuai petunjuk dan letakkan di tengah area. Jadi ini adalah boardnya akan diletakkan di tengah area. Kemudian tempelkan token sabun dan cuci tangan secara bolak-balik pada 1 token. Nah, jadi ini tadi tokennya, ini posisinya bolak-balik. Oke. Nah, ini posisinya bolak-balik dengan 4 warna. Kemudian token tersebut akan dibagikan kepada seluruh peserta sama rata. Nah, lalu ditentukan pemain pertama. Pada giliran pertama, pemain dapat melemparkan 1 token yang dimiliki ke titik-titik yang berada di board tangan. Jadi perlu kita ketahui di sini ada beberapa titik dengan masing-masing warna, dan warna pelangi ini menunjukkan bahwa ini dia universal sifatnya. Dan yang agak membingungkan di sini tidak ada penjelasan apa arti dari simbol-simbol yang ada dan apa arti warna-warna yang ada. Mungkin yang kami pahami adalah warna-warna ini dibuat berbeda untuk memudahkan menjadi pembeda antara pemain satu dengan lainnya. Nah, di sini pemain dapat melemparkan 1 token yang dimiliki ke titik yang berada. Misalnya ini kami lempar seperti itu, titik ini. Nah, kemudian pemain dinyatakan berhasil mendapat titik tersebut apabila melempar token dengan gambar sabun dan token dengan gambar tangan di satu titik. Nah, di sini ini kami agak bingung karena yang pemain dikatakan berhasil ketika dia mendapatkan posisi titik ini dengan token posisi gambar cuci tangan, sabun, dan air. Nah, di sini tidak ada penjelasan terlebih dahulu seperti itu. Apakah tokennya ini dikumpulkan 2 seperti ini di giliran berikutnya atau dalam satu kali permainan seperti itu. Karena pada tahap pertama pemain dapat melemparkan 1 token. Nah, yang kami pahami adalah jadi bermainnya pemain A melemparkan 1 token dulu, kemudian dilanjutkan dengan giliran pemain kedua, ketiga, keempat, baru pemain kembali ke pemain pertama dan dia melemparkan token lagi. Ketika dia mendapatkan di titik yang sama dan mendapatkan 2 sisi yang berbeda, berarti dia mendapatkan titik yang hijau ini. Nah, kemudian di tahap kedua itu pemain dinyatakan berhasil mendapat titik tersebut apabila melempar token dengan gambar sabun dan token dengan gambar tangan di satu titik. Nah, setelah bagian ini tidak ada penjelasan apakah ketika pemain melemparkan token ini pemain A bisa melanjutkan gilirannya kembali atau dilanjutkan oleh pemain B, atau pilihan keduanya adalah ketika pemain A melemparkan token dan mendapatkan sisi yang sama gitu. Artinya pemain A tidak mendapatkan poin sama sekali. Nah, ini apakah dilanjutkan oleh giliran pemain selanjutnya atau tidak? Di sini tidak, di rulebooknya tidak dijelaskan. Karena tidak ada penjelasan, maka kami menganggap permainan setiap
pemain A melemparkan token, dilanjutkan dengan pemain setelahnya gitu. Dilanjutkan dengan pemain setelahnya dan kemudian nanti ketemu di giliran pemain A, dia akan melemparkan token kembali. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan titik pelangi dianggap sebagai apa saja. Jadi ini titik pelangi ketika pemain A melemparkan token, dia bisa mendapatkan yang sama, misalnya seperti ini, dua-dua seperti ini, dia tetap bisa ambil poin. Seperti itu yang kami tangkap. Setiap kali pemain berhasil mendapatkan titik, pemain dapat menuliskan player di scoring board. Nah, ini di scoring board ada keterangannya seperti ini. Ada perbedaannya antara bentuk dan warna. Namun di sini kami tidak mengetahui jika poin ini berada di titik hijau dengan lambang plus, kami menuliskannya di poin yang dimana, seperti itu. Karena di sini juga ada kuman dan poin. Jadi penjelasannya masih kurang kami ketahui untuk itu. Jadi kami menganggapnya bahwa mendapatkan poin sesuai dengan mengikuti polanya, pola plus 1 dengan warnanya 1 gitu. Nah, dan kami taruhnya di poin seperti ini, di kolom poin. Itu yang kami pahami. Nah, setelah itu pemain tidak boleh mendapatkan titik yang sama dengan yang pernah diperoleh sebelumnya. Misalnya titik ini sudah, berarti kemudian dilanjut ke titik yang selanjutnya. Untuk itu secara keseluruhan dari penilaian dari board game ini adalah board game ini sebenarnya mengangkat tema yang cukup unik bersamaan dengan di pandemi ini. Namun secara keseluruhan sebenarnya board game ini mengajarkan bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Namun diambil dengan tema Wars Against Corona. Maksudnya di sini adalah mencuci tangan melawan corona. Sebenarnya ini harus ditinjau kembali karena kita seperti yang kita tahu faktanya bahwa corona tidak hanya dicegah atau dilawan dengan cara mencuci tangan saja, namun harus dengan menggunakan masker atau menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh seperti itu. Nah, ini harus perlu ditinjau kembali apakah mencuci tangan ini efektif atau tidak, mengajarkan kepada anak-anak usia 8 tahun. Ini dia tujuannya, targetnya usia 8 tahun untuk mengajarkan bagaimana mencuci tangan yang baik untuk melawan virus corona. Nah, mungkin saran dari kelompok kami, game ini bisa diperjelas lagi tujuannya lewat dari cerita. Seperti yang kita tahu bahwa ceritanya ini kita sebagai seorang pemain yang belajar bagaimana mencuci tangan yang baik, seperti itu. Namun ketika ditambahin dengan tema corona, mungkin harus ditinjau kembali bagaimana cara menjaga kesehatan untuk melawan virus corona, tidak hanya menggunakan cuci tangan saja. Nah, yang kedua adalah saran dari kelompok kami, cara bermainnya diperjelas. Apakah ini nanti sekali melempar langsung 2 token, seperti itu, bisakah langsung 2 token melempar, atau setelah lempar 1 langsung ke giliran pemain selanjutnya, itu belum ada di penjelasan. Sehingga kami membuat peraturan sendiri ketika bermain game ini. Dan dalam mengisi scoring board, di sini tidak ada penjelasan bagaimana harus mengisi di poin-poin atau di petunjuk ini antara warna dengan bentuk. Nah, itu belum ada penjelasannya seperti itu. Nah, sekian analisis game Wars Against Corona dari kelompok kami. Terima kasih.